Seseorang murid yang terkadang kalau dia sudah pintar dan dia melihat bahwa gurunya di bawah dia, maka dia akan merendahkan gurunya. Terlebih dia sudah memiliki banyak sesuatu yang tidak dimiliki oleh gurunya. Ya, jadi kalau memuliakan seorang guru bukan karena ilmunya, akan tapi karena engkau adalah orang yang mulia karena ada jasa daripada jasa gurumu, bukan karena ilmunya. Karena suatu saat nanti ilmumu lebih banyak dari dia, maka engkau akan mengucilkan gurumu. Sabilud dumu'i sabilum murih. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya bahwa sesungguhnya tidak ada satu jengkal pun, satu kilan pun, satu telapak pun dari tempat di muka bumi kecuali iblis pernah sujud di tempat itu. Jadi tidak ada tempat di bumi ini kecuali iblis pernah sujud. Bahkan di tempat ini pun iblis pernah sujud, karena Rasulullah SAW berbicara secara umum. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada satu jengkal pun, satu kilan, satu jengkal tempat pun di muka bumi kecuali di situ iblis pernah bersujud. Sekarang saya nak tanya, iblis sama saya banyak mana ibadahnya? Iblis sama kamu mana banyak? Mana satu yang lebih banyak ibadahnya? Iblis sudah jelas dengan hadis yang sahih. Nabi Muhammad mengatakan iblis sujud di beberapa tempat. Berarti maknanya banyak mana ibadah kita sama iblis. Kemudian kita akan mengatakan bahwa kita ini hamba yang soleh, solat fardu 5 waktu, dan saya mengajak orang-orang untuk solat fardu, dan kita mengatakan bahwa kita orang yang begini dan begitu. Banyak mana ibadah kamu sama iblis? Maka kita pula akan mengatakan bahwa kita adalah orang yang banyak ilmunya, alim. Iblis pun banyak ilmunya. Ada juga murid kepada Nabi Musa, dia bernama Bal'am. Dia menghafal semua kitab yang ada di bumi. Semua buku-buku dia hafalkan. Tidak ada satu buku baru kecuali diambil dan dihafalkan. Karena banyaknya dia menghafalkan buku, sampai-sampai dikatakan hatta yatasaffah ma fi lauhil mahfuz. Sampai-sampai bukunya punya malaikat di lauhil mahfuz dia ambil, dia baca juga. Karena sudah habis buku-buku yang ada di bumi, dia habiskan, dia ambil kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Pada saat itu zamannya Nabi Musa, sebelum lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, sehingga Lauhul Mahfuz pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi ke Lauhul Mahfuz, dia baca kitab-kitab malaikat. Karena malaikat kitab yang di bumi sudah dihabiskan semua. Kalau kita nak hafalkan kitab ini saja, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menghafalkan Quran, ya Allah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum selesai lagi. Mau menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW banyak sekali, Arba'in Nawawi yang cuma beberapa lembar saja kita sulit untuk menghafalnya. Ini Bal'am semua kitab dihafalkan. Akan tapi akhir daripada hayatnya dia memusuhi gurunya Nabi Musa alaihissalam. Karena menurut dalil yang dia miliki daripada ilmu-ilmu yang dia ketahui bahwa Nabi Musa salah. Seseorang murid yang terkadang kalau dia sudah pintar dan dia melihat bahwa gurunya di bawah dia, maka dia akan merendahkan gurunya. Terlebih dia sudah memiliki banyak sesuatu yang tidak dimiliki oleh gurunya. Ya, jadi kalau memuliakan seorang guru bukan karena ilmunya, akan tapi karena engkau adalah orang yang mulia karena ada jasa daripada jasa gurumu, bukan karena ilmunya. Karena suatu saat nanti ilmumu lebih banyak dari dia, maka engkau akan mengucilkan gurumu. Orang yang memuliakan gurunya, orang yang hebat adalah orang yang memuliakan gurunya bukan karena ilmu gurunya. Oh, guru saya alim. Nanti kalau dia tengok orang lebih alim daripada gurunya dikecilkan oleh dia. Faham? Oleh karena itu seseorang murid yang terbaik adalah seseorang murid yang dia menghormati gurunya bukan karena ilmu gurunya, akan tapi karena ada jasa, ada hal yang baik dari gurunya yang memberikan kepada dia ilmu sehingga kunci daripada kebodohan dia terbuka daripada Allah Subhanahu wa taala.